Halo, misalnya di perdagangan awal pekan indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuatif usai menembus ke level intraday tertinggi sepanjang masa di 8.176,308, di mana saham-saham konglomerasi hari ini masih menjadi penopang utama pergerakan indeks harga saham gabungan. Dari grup Prayogo Pangestu ada CDIA menguat di atas 12%, Brem menguat di atas 4%, dan Happy Apsoro untuk Raja melesat di 13%, dan dari grup properti ada Pani menguat di 5% pemirsa. Sementara saham-saham perbankan big cap hari ini tampaknya kembali menjadi pemberat indeks harga saham gabungan setelah di sesi pertama pada pagi tadi rata-rata cenderung menguat kemudian berbalik arah ke zona merah. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang, dan kembali bersama saya di Visan Oval. Kita jelang ID segera closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan saat ini bergerak di zona hijau, mengalami penguatan di 0,23% di level 8.133,962. Di mana secara intraday indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuatif. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 8.155,365. Beberapa menit pasca pembukaan indeks harga saham gabungan melesat menguat cukup signifikan hingga menyentuh ke level intraday tertinggi baru di sepanjang masa di 8.176,308. Level ini tidak mampu dipertahankan pemirsa. Indeks harga saham gabungan penguatannya lebih ke arah terbatas dan beberapa kali berbalik ke zona merah hingga menyentuh ke level intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 8.104,552. Dan posisi saat ini memasuki perdagangan di sesi kedua sudah mulai konsisten bergerak di zona hijau meskipun belum mampu untuk kembali ke level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, saham-saham konglomerasi masih menjadi penopang utama penguatan indeks harga saham gabungan. Dari grup Prayogo Pangestu ada CDIA melesat di 12,43% di 1.945. Kemudian Cuan hari ini juga melesat di 9% di 1.745. BRPT menguat di 2,60% di 3.950. Sementara Brand melesat dengan nilai kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia saat ini menguat di 4% di 9.925. Dari grup saham-saham Happy Apsoro ada Raja melesat di 13% melanjutkan penguatan signifikan di pekan lalu 4630. Sementara untuk posisi Ratu hari ini juga ikut melesat di 6% di Rp7.300 per sahamnya. Sementara dari teknologi dari konglomerasi ada MLPT, hari ini auto reject atas menguat di 10% di 197.225 pemirsa. Kemudian dari beberapa saham lainnya dari barang baku ada BRMS hari ini menguat di 2,63% di 970, Archie melesat di 12,83% di 1055, di mana penguatan terjadi ketika harga komoditas emas kembali melanjutkan penguatan sudah menembus di atas 3.900-an dan kembali mencatatkan rekor intraday dan penutupan tertinggi di sepanjang masa. Sementara pemberat datang dari Bumi melemah di 6% di 151, BBCA dari perbankan big cap melemah di 0,33%, sudah diperdagangkan hari ini intraday sempat ke 7.400-an pemirsa. BBRI juga tertekan di 0,81% di 3670, BBNI hari ini juga berbalik melemah usai ke 4.090 tertekan ke 4.010. Sementara perbankan big cap lainnya ada BMRI juga berbalik melemah secara intraday sempat menguat ke Rp4.330 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkuman berikut ini.
Kebuntuan antara Partai Republik dan Demokrat di Kongres soal rancangan undang-undang pendanaan sementara membuat aktivitas pemerintahan federal lumpuh. Saat ini ancaman pemutusan hubungan kerja massal mulai mengemuka. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett mengkonfirmasi Presiden Donald Trump siap memulai gelombang PHK terhadap pegawai federal jika negosiasi antara Partai Demokrat kembali menemui jalan buntu awal pekan ini. Sebelumnya, Trump secara terbuka mengancam akan menggunakan momentum shutdown untuk memangkas ukuran lembaga federal dan memberhentikan pegawai pemerintah yang dianggap tidak efisien. Indeks saham Jepang Nikkei 225 melonjak menembus level 46.000 untuk pertama kalinya di Senin merespon Sanae Takaichi terpilih memimpin Partai Demokrat Liberal. Di perdagangan awal pekan ini, Nikkei 225 naik 2,8% ke posisi 47.061,07. Menurut catatan Credit Agricole CIB yang dirangkum dari berbagai sumber, terpilihnya Takaichi yang merupakan konservatif garis keras menempatkannya sebagai calon Perdana Menteri perempuan pertama di Jepang. Takaichi diperkirakan akan meminta Bank of Japan mempertahankan kebijakan moneter longgar, namun terbuka terhadap kenaikan suku bunga 25 basis poin di Januari 2026. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mencatat di minggu pertama Oktober 2025 aliran modal asing keluar dari Indonesia 9,76 triliun rupiah. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso dalam siaran persnya menjelaskan, tercatat jual neto sebesar 3,31 triliun rupiah di pasar saham dan jual neto 9,16 triliun rupiah di pasar SBN, namun beli neto 2,71 triliun rupiah di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Sementara di 2025, non-residen jual neto 53,43 triliun rupiah di pasar saham, 128,4 triliun rupiah di SRBI, namun beli neto 24,39 triliun rupiah di pasar SBN. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah di awal pekan, namun secara intraday berhasil memangkas pelemahan ke 16.500-an per dolar Amerika. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,16% di level 16.587 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke 16.546 per dolar Amerika dan melemah ke 16.606 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya rupiah dibuka stagnan di pagi tadi di posisi 16.530 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu indeks dolar Amerika di Senin pagi menguat di 0,3% di level 98,05 dan di sepanjang pekan lalu mengalami pelemahan di 0,44%. Meski masih melemah, dalam sepekan terakhir indeks dolar Amerika secara perlahan mengalami penguatan. Penguatan dolar terjadi di tengah meningkatnya permintaan aset safe haven maksud kami akibat ketidakpastian politik dan fiskal di Washington. Diketahui sejak pekan lalu, pemerintahan Amerika masih mengalami penutupan. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang asing terhadap dolar Amerika Serikat di 16.612 rupiah, terhadap euro di 19.489 rupiah dan pound sterling di 22.333 rupiah dan yen Jepang berada di level 110,59 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga batubara masih melanjutkan penguatan dengan menembus level 3.900-an dolar Amerika. Dan maksud kami, harga batubara masih melanjutkan penguatan menuju ke rekor tertinggi di sepanjang masa maksud kami. Dan harga batubara menguat di Jumat pekan lalu. Di dalam sepekan harga batubara masih melemah, sementara harga minyak menguat di tengah OPEC Plus menaikkan produksi di bawah perkiraan. Harga emas terus melaju dengan kembali menciptakan rekor tertinggi baru sepanjang masa di tengah shutdown pemerintah Amerika Serikat. Dikutip Refinitiv, harga emas Senin pagi menguat signifikan 0,61% di 3.910,39 dolar Amerika per troy ounce. Bahkan intraday pagi, harga emas sempat menembus di 3.919,19 per troy ounce. Dengan menguat 0,88% dan merupakan posisi intraday tertinggi sepanjang masa. Sementara di Jumat pekan lalu, harga emas menguat 0,7% di level 3.885 per troy ounce dan mencetak rekor harga penutupan.
Harga batubara menguat di perdagangan akhir pekan lalu, namun secara mingguan harga batubara masih lesu. Dikutip dari Bloomberg, di Jumat pekan lalu, harga batubara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman November ditutup di $105 Amerika per ton, naik 0,14%. Penguatan terjadi harga batubara setelah sempat turun 4 hari beruntun dengan koreksi 1,32%. Sementara sejak awal tahun, harga batubara masih anjlok 16,17% yang disebabkan pasokan melimpah. Di Januari hingga Agustus, produksi batubara thermal di China naik 3% year on year. Harga minyak naik sekitar 1,5% di perdagangan awal pekan setelah OPEC Plus mengumumkan peningkatan produksi bulanan yang lebih moderat dari perkiraan. Hal ini membantu meredakan beberapa kekhawatiran tentang penambahan pasokan, meskipun analis memperkirakan kenaikan jangka pendek akan dibatasi prospek permintaan yang lemah. Mengutip Reuters, Senin pagi menjelang siang, harga minyak mentah Brent naik 1,4% di $65,44 Amerika per barel. Sementara minyak WTI Amerika berada di level $61,77 Amerika per barel, naik 1,5%. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana minyak WTI menguat di 1,54% di $61,82 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,42% di $15.382,88 Amerika per metric ton. Emas juga menguat di 1,31% di $3.958,20 Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman Desember 2025 melemah di 0,56% di Rp4.417 Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Topik pilihan pemirsa, ekonom dan perusahaan sekuritas menilai government shutdown yang terjadi di Amerika Serikat berdampak pada tertundanya rilis data perekonomian dan berpotensi berdampak pada penundaan kebijakan moneter oleh The Fed. Selain itu, shutdown juga dapat memicu risk off global, termasuk di pasar saham Indonesia, di mana IHSG bisa kehilangan momentum dan koreksi ke level 7.800-an hingga 7.900. Pemerintah Amerika Serikat telah resmi menghentikan sebagian operasionalnya atau shutdown sejak Rabu 1 Oktober 2025. Adapun shutdown terjadi akibat belum sepakatnya pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Kongres mengenai pendanaan federal khususnya terkait subsidi anggaran kesehatan. Penutupan atau shutdown ini sendiri memicu reaksi di pasar global seiring investor menakar potensi dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Kendati shutdown umumnya hanya memberi dampak terbatas pada pasar modal, momen kali ini dinilai syarat konsekuensi. Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk David Sumual mengatakan shutdown sudah berkali-kali terjadi di Amerika Serikat. Secara historis, shutdown terjadi biasanya hanya sebagai tarik ulur berbagai isu anggaran. Akan tetapi pada akhirnya mereka akan bersepakat walau waktunya tidak tahu sampai kapan. Apabila berlarut-larut akan berdampak terlebih dahulu ke pasar saham Amerika Serikat. The Fed misalnya, bisa saja menunda tren kebijakan longgarnya. Sementara apabila shutdown terjadi secara berkepanjangan, maka pasar keuangan global akan goyang. Berbagai ketidakpastian ekonomi akan muncul seperti keputusan-keputusan atas tarif impor yang terganggu dan keputusan penurunan suku bunga The Fed. David Sumual mengatakan apabila shutdown berkepanjangan, maka akan memberikan dampak terhadap sektor-sektor yang sangat terkait dengan ekspor impor. Sementara itu, tim riset Kiwoom Sekuritas mencatat jika shutdown berlangsung lama, dampaknya antara lain data ekonomi utama seperti payroll dan produk domestik bruto Amerika Serikat akan tertunda. The Fed kemudian kehilangan acuan untuk FOMC Oktober 2025. Di saat yang bersamaan, ratusan ribu pegawai federal di Amerika Serikat dirumahkan. Menilik secara historis, shutdown terpanjang sebelumnya bisa mencapai 34 hari yakni pada era pertama Trump. Shutdown saat itu bisa memukul Wall Street secara signifikan. Menurut tim riset Kiwoom Sekuritas, shutdown kali ini memiliki risiko serupa dan bisa menekan pasar global dan negara berkembang termasuk indeks harga saham gabungan. Shutdown disebut dapat memicu risk off global di mana outflow dari emerging market semakin deras. IHSG sendiri bisa kehilangan momentum dan sideways sampai terkoreksi ke level 7.800 hingga 7.900.
Berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke informasi emiten pemirsa, PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA resmi mengambil alih saham yang bergerak di bidang angkutan laut, di mana PT Chandra Shipping International Tbk atau CSI dan PT Marine Indah Maritim Tbk atau MIM dari PT Buana Primatama Niaga atau PBN, di mana total nilai transaksi dalam aksi korporasi ini mencapai sekitar 2,68 triliun rupiah. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, sebelumnya PT Chandra Daya Investasi Tbk yang berstatus penanaman modal asing hanya memiliki 49% saham di kedua perusahaan tersebut. Karena sektor pelayaran memiliki batas kepemilikan asing, perusahaan menunjuk BPN sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri untuk memegang 51% saham CSI dan MIM. Dengan menguasai seluruh kepemilikan, perseroan diharapkan akan menopang pertumbuhan jangka panjang. Sebelum transaksi akuisisi, perseroan dan BPN telah menandatangani perjanjian pinjaman di 28 Juni 2024 yang kemudian diamandemen 10 Juni 2025. Fasilitas pinjaman tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas usaha BPN, termasuk penyertaan modal di CSI dan MIM. Berdasarkan akta pernyataan kembali keputusan pemegang saham CSI nomor 1 tanggal 1 Oktober 2025, modal ditempatkan dan disetor CSI meningkat dari 127,65 miliar rupiah menjadi 2,85 triliun rupiah. Perseroan mengambil bagian 1,33 triliun rupiah, sedangkan BPN 1,39 triliun rupiah. Sementara untuk MIM, modal ditempatkan dan disetor naik dari 523,68 miliar rupiah menjadi 2,33 triliun rupiah. Perseroan menambah penyertaan di 883,36 miliar rupiah dan BPN di 919,42 miliar rupiah. Berdasarkan akta pengambilalihan saham CSI nomor 4 tanggal 1 Oktober 2025, BPN menjual seluruh saham di 9.684.758 saham senilai 1,46 triliun rupiah ke perseroan. Satu saham senilai 150.916 dijual kepada PT Chandra Samudra Port, sehingga CDIA menggenggam 99,99% saham CSI. Sementara berdasarkan akta pengambilalihan saham MIM nomor 7 tanggal 1 Oktober 2025, di mana BPN menjual 11.864.943 saham senilai 1,22 triliun rupiah ke CDIA. Satu saham senilai Rp103.117 per saham ke CSP. Pasca transaksi, CDIA menguasai 99,99 saham MIM. Manajemen CDIA menegaskan, transaksi ini termasuk transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK nomor 42 tahun 2020, mengingat adanya hubungan kepemilikan dan pengendalian antar entitas dalam grup. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, di sepanjang perdagangan hari ini merespon dari informasi tersebut dan kebetulan juga pada hari ini saham-saham konglomerasi mengalami loncatan yang signifikan. Begitu juga dengan saham CDIA, pemirsa, melesat di atas 15% dan juga menembus ke level intraday tertinggi semenjak IPO di beberapa bulan yang lalu. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham CDIA di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan sebelumnya di 1.730, dibuka menguat pada pagi tadi di 1.810, kemudian menguat signifikan ke 1.985, 11.15 hingga penutupan pada sesi pertama siang tadi dan pembukaan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa. Nah, saya akan coba sampaikan update pergerakan saat ini di beberapa menit jelang penutupan, menguat di 15,61% di level 2.000. Intraday tertinggi di sepanjang masa pasca IPO. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham CDIA mulai dari melaksanakan IPO beberapa bulan yang lalu, kemudian level intraday tertinggi hari ini. Ya, di Juli IPO harga di 190, kemudian menguat signifikan dengan mencatatkan auto reject atas berturut-turut di 1810, Agustus dan September penguatan lebih ke arah terbatas. Oktober sesi pertama hari ini di 1985, pembukaan sesi kedua di 1905. Namun di perdagangan sesi kedua hari ini memperbaharui level intraday tertingginya, sudah menembus di level 2000, menguat di 15,61%. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya.
Kita akan coba lihat dari sisi price to earning ratio-nya di 107,09 kali, PSR-nya di 109,09 kali, sementara PBV-nya sudah cukup tinggi, jauh di atas 1 kali di 16,60 kali, dan PCFR-nya di 389,08 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Excel Ebenheiser yang merupakan Senior Equity Research Analis NH Korindo Sekuritas. Selamat sore Pak Excel, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Davi, puji Tuhan baik kabarnya. Terima kasih Pak XL sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di perdagangan awal pekan Pak XL, indeks harga saham gabungan cenderung bergerak fluktuatif ketika berhasil menembus ke level intraday tertinggi tadi di sepanjang masa, posisinya adalah di 8.176. Bagaimana analisis Anda secara teknikal fluktuasi yang terjadi usai menembus ke rekor intraday tertinggi dan sampai sejauh ini indeks harga saham gabungan juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan? Ya Pak, jadi untuk secara teknikal kita lihat kalau IHSG sudah mencapai all-time high resistance, jadi cukup wajar kalau memang akan terjadi profit taking. Yang kita perlu lihat ke depannya apakah momentum bullish ini bisa berlanjut atau malah IHSG akan koreksi. Jadi memang sekarang ini saat yang sangat-sangat krusial dan kita harus pantau terus melihat momentum market. Kalau misalnya dia bisa maintain momentumnya terus bullish, maka all-time high ini, resistance ini bisa break. Kalau tidak, maka akan koreksi balik ke support. Baik, untuk arah pergerakan indeks harga saham gabungan jangka pendek dan menengah Pak, untuk IHSG di tengah beberapa sentimen yang berkembang terkait juga dengan shutdown di Amerika Serikat. Meskipun sampai sejauh ini dampaknya tidak terlalu signifikan, bursa Amerika masih mencatatkan rekor meskipun data terakhir justru ditutup bergerak mix begitu. Tapi kalau keberlangsungannya sama dengan kejadian di 2018 lalu 34 hari, seperti apa dampaknya? Yang terbaru rilis data tenaga kerja yang merupakan acuan dari The Fed untuk menentukan arah kebijakan mereka ke depan justru tertunda ini, Pak Excel. Yes, jadi ini kemungkinan bisa terjadi ya yang dulu pernah shutdown 34 hari itu, karena shutdown ini memaksa lembaga-lembaga pemerintahan US yang bertanggung jawab atas data-data ekonomi untuk mensuspend operasional mereka. Jadi mereka tidak bisa koleksi data, tidak bisa mengeluarkan data-data ekonomi yang diperlukan oleh The Fed dan juga para investor untuk membuat keputusan investasi. Jadi kemungkinan besar ini akan menyebabkan adanya outflow dari market-market di luar AS seperti emerging market, contohnya seperti Indonesia. Jadi menurut saya apalagi dengan sekarang Indonesia IHSG-nya lagi di all-time high ini ada potensi cukup besar akan terjadi koreksi di mana asing-asing akan meningkatkan outflow mereka dari IHSG. Baik, support mungkin yang bisa diwaspadai Pak untuk indeks harga saham gabungan sebagai antisipasi membatasi pelemahan dalam akan berlanjut. Ya, oke, jadi untuk IHSG sendiri support terdekat ada di area 8.000 sampai 7.900 dan kita bisa melihat kalau MA50 pun juga mendekati area ini. Jadi ini sebuah support yang sangat krusial di mana kalau support ini sampai jebol maka bisa terjadi reversal momentum IHSG dari bullish menjadi bearish, Pak. Baik, di sepanjang perdagangan hari ini saham-saham konglomerasi tampaknya masih menjadi penopang utama untuk indeks harga saham gabungan, Pak XL. Beberapa saham dari grup Prayogo Pangestu, Happy Apsoro, kemudian juga dari beberapa grup di sektor teknologi, hari ini tampaknya kembali menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat posisi fenomena ini? IHSG tetap catatkan rekor meskipun asing tetap jualan masif di beberapa waktu terakhir. Jadi kalau saham konglo itu mungkin tidak begitu terdampak ya oleh pergerakan asing. Mostly itu uang domestik yang main di konglo. Jadi kalau misalnya di saat yang sekarang nih asing net sell terus saham-saham blue chip tuh mulai ditinggal.
Jadi ya otomatis flow-nya akan masuk ke konglo-konglo stok seperti grup Barito, grup Salim, grup Lipo, dan lain-lainnya. Jadi sangat wajar kalau saham-saham ini bisa melakukan rally dan ke depannya masih sangat menarik kalau menurut saya. Baik, kita boleh ke saham konglomerasi pertama Pak. Kebetulan juga listed company update kita hari ini ada CDIA dari grup Prayogo Pangestu melesat signifikan sudah menembus ke level 2000 dan tampaknya ini juga merupakan level tertinggi pasca melakukan IPO beberapa waktu lalu. Analisis dan rekomendasinya untuk CDIA. Oke, jadi kalau kita lihat CDIA ini sudah mendekati area all time high ya. All time high di sekitar 2100-an, sekarang sudah 2000. Kalau menurut saya ini momentum sekarang tuh sangat-sangat besar dan terjadi akumulasi juga. Jadi kalau menurut saya kemungkinan besar CDIA ini akan break all time high-nya melewati 2100. Untuk targetnya sendiri kita masih perlu lihat, kita terus pantau dari sisi akumulasinya, dari sisi momentumnya, apakah rally ini akan berlanjut. Tapi kalau kita ngomong untuk minggu ini, kemungkinan besar menurut saya akan masih berlanjut, Pak. Didukung dari sisi volume tidak Pak untuk CDIA? Betul, didukung dari sisi volume juga, buy volume-nya sangat fantastis, bullish momentumnya sangat besar, jadi masih sangat berpotensi untuk terus naik CDIA-nya. Rekomendasinya di tengah penguatan signifikan hari ini? Rekomendasi saya untuk melakukan spec buy, tentu saya dengan stop loss yang tight ya, soalnya ini dekat all time high jadi tetap ada risiko di sana. Cuman berhubung momentum sekarang dan volume buy sekarang sangat-sangat besar, saya rekomendasi spekulatif buy untuk CDIA. Baik, penutupan hari ini di level 2000 menguat di 15,61% intraday, mencoba mendekati ke level intraday tertingginya di 2100-an dan direkomendasikan spekulatif buy dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham energi Pak, dari saham-saham grup Bapak Happy Apsoro ini ada Raja. Pekan kemarin juga sudah melakukan atau terjadi penguatan signifikan. Hari ini tampaknya lanjut menguat 13% di 4.620. Dan kebetulan saham Raja juga ditanyakan oleh beberapa penanya di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama menanyakan saham Raja entry-nya di 4.700. Masih nyangkut Pak. Bisa besok atau berapa hari lagi ke 5.100 di tengah penguatan yang terjadi. Kemudian Bapak Lutfi dari Demak ini juga menanyakan saham Raja sudah profit di 4.500, nyangkut di 47, kemudian profit di 4.500, arah ke 5.000-an untuk Raja. Oke, jadi kalau Raja kita lihat memang Konglo Stock balik lagi rally-nya sangat-sangat fantastis. Saya juga sudah perhatian Raja dari seminggu yang lalu dari 3.000, sekarang sudah lewatin all time high, sudah break previous record-nya ya, sudah lewat 4.500. Nah, untuk kedepannya kemungkinan besar akan mungkin ada terjadi koreksi sedikit ya, karena secara rally-nya tuh dari seminggu yang lalu di 2.800 sampai hari ini tuh sudah 60% lebih. Jadi mungkin akan ada koreksi sedikit kembali ke support di area 4.400 sampai 4.500. Habis itu baru kita lihat apakah support ini akan bertahan atau jebol. Kalau bisa bertahan, maka rally ini bisa terus berlanjut. Kemungkinan next area untuk kita target itu di 5.000, Pak. Baik, yang sudah ambil posisi di 4.500, stop loss direkomendasikan tidak Pak? Yes, menurut saya apalagi di area-area sekarang ya all time high, kita nggak tahu dia bakal sampai kapan, jadi lebih baik kita set stop loss di bawah support terdekat ya. Support terdekat sekarang tuh di sekitar 4443-an lah, jadi kalau momentum kita kasih gap sedikit, mungkin stop lossnya di 4250 ke bawah Pak. Baik, bagi yang punya di 4.700 masih bisa di hold? Menurut saya lebih baik di hold karena momentum sekarang masih kuat, belum ada tanda-tanda akan ada profit taking. Mungkin akan koreksi sedikit aja seperti tadi yang saya bilang. Cuman secara medium term menurut saya akan terus lanjut si Raja ini ke 5.000. Baik, analisis dari beberapa saham konglomerasi yang hari ini menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan. Dan secara intraday indeks harga saham gabungan hari ini sempat ke level tertinggi intraday di sepanjang masa. Dari saham-saham yang menjadi pemberat Pak XL, kita ke saham-saham yang justru membebani indeks harga saham gabungan hari ini dari perbankan big cap rata-rata berbalik melemah setelah menguat di perdagangan sesi pertama yang menopang juga indeks harga saham gabungan menembus ke level intraday tertinggi. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi dari beberapa saham perbankan big cap dalam beberapa waktu terakhir dan arah pergerakannya tidak kemana-mana bahkan lebih cenderung tertekan Pak XL?
Yes, jadi kalau untuk saham-saham yang big caps yang seperti black banking atau yang blue chip memang sangat tergantung pada flow dan fundamental ekonomi ya. Kita lihat dengan sekarang dengan masih tingginya uncertainty, apalagi sekarang juga ada shutdown di AS, itu fear di antar investor itu masih sangat tinggi. Jadi agak susah untuk saham-saham big caps ataupun yang banking blue chip ini untuk lanjut rally. Kemarin kan sempat rebound ya secara teknikal, cuman ini sekarang udah turun lagi. Jadi menurut saya lebih wait and see untuk saham-saham seperti itu. Baik, kita ke perbankan big cap. Yang pertama ada BMRI, Pak. Penutupan hari ini melemah di 1,16% di 4260. Kebetulan Bapak Robert dari Maluku juga menanyakan saham BMRI ini. Sudah ambil posisi di 4698, Pak. Nyangkutnya cukup jauh. Strategi mungkin untuk minimalkan kerugian yang terjadi, averaging down atau masih bisa di hold 4698 untuk BMRI. Oke, kalau menurut saya ini sekarang sudah lower low lagi ya. Ini udah lewat previous lower low yang di 43. Jadi udah break support nih. Menurut saya ini BMRI akan terus turun. Mungkin area berikutnya ada di mungkin sekitar 4.000 ya. Di sekitar 4.000 itu area berikutnya. Jadi kalau untuk average down mungkin ditunggu dulu untuk sekarang, wait and see dulu. Ya. Cuman untuk posisi yang tadi di atas kalau misalnya memang cukup besar mungkin bisa di cut loss dulu sebagian. Baik, penutupan hari ini di 4260 melemah di 1,16%. Bapak Robert dari Maluku tadi nyangkut di 4.698. Lebih ke arah wait and see terlebih dahulu dan ada peluang untuk ke level 4.000-an pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Excel menarik, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX Season Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan semoga bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari grup Prayogo Pangestu, TPIA tampaknya lebih direkomendasikan buy, supportnya di 7.500, resisten hingga ke 8.200 pemirsa. Kemudian juga ada XL dari infrastruktur telekomunikasi, juga direkomendasikan buy, supportnya di 2.500, resisten hingga ke 2.800. PTBA dari batubara juga direkomendasikan buy 2.300 hingga ke 2.400. Sementara dari retail ada MAPI juga direkomendasikan buy, supportnya di 1.100, resisten hingga ke 1.250. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Excel Ebenheiser, Senior Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas. Pak Excel, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Ini cukup menarik Pak, dari saham grup Prayogo Pangestu. TPIA tampaknya menjadi pilihan Anda dibandingkan dengan saham-saham Prayogo Pangestu lainnya. Cukup menarik untuk TPIA. Harganya agak ketinggalan Pak dibandingkan dengan saham-saham grup Prayogo lainnya yang sudah melesat cukup kencang, bahkan beberapa juga sudah menembus ke level intraday tertinggi di sepanjang masa. Pertimbangan untuk TPIA, Pak Excel? Yes, jadi salah satu faktornya tentu saja saham-saham Prayogo yang lain sudah naik cukup fantastis ya. Jadi kalau kita mau beli sekarang agak-agak takut nih. Tapi kalau kita lihat TPIA itu masih di bawah, masih jauh banget dari previous high-nya. Lalu kalau kita lihat di sini juga ada pattern double bottom ya, di mana ada support di 7.600 dan juga neckline di 8.200. Cuman double bottomnya belum confirm, tapi once ini udah confirm ada potensi kuat 8.200 ini bisa break dan kita bisa melihat TPIA nyusul rally saham-saham Prayogo yang lainnya. Baik, buy di level berapa tadi Pak? Di level di 7.800 ke bawah itu sangat bagus untuk di buy Pak. Oke, buy on support? Betul, buy on support Pak. Oke, mungkin support yang bisa diwaspadai untuk TPIA? Yes, jadi support terdekat ada di 7.600 sampai 7.700 dan resistance terdekat ada di 8.200 Pak. Baik, penutupan hari ini di 7850 menguat di 3,63%. Direkomendasikan buy di tengah momentum penguatan TPIA hari ini dan tunggu koreksi sehat ke 7.600-an hingga ke 7.700-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.
Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari infrastruktur telekomunikasi. Ada XL juga direkomendasikan buy. Saya ulang kembali supportnya di 2.500, resisten hingga ke 2.800. Analisis untuk XL. Oke, jadi XL ini kemarin sempat rebound ya hari Jumat dari support di 2.500 sampai 2.600. Dan itu reboundnya lumayan kencang ya. Jadi ini menunjukkan kalau memang saham XL ini sudah mencapai support yang cukup kuat gitu, udah bottom lah intinya. Jadi kalau saya bisa forecast ke depannya, XL ini kemungkinan akan terjadi rebound lanjutan dan balik lagi ke resistance terdekatnya di atas. Baik, bottomnya di 2.500 ya Pak ya? 2.500-an? Yes, 2.500 sampai 2.600 Pak, itu support bottom. Oke, hari ini ditutup flat. Kemudian sempat tertekan dalam sepekan ke 2.400-an. Masih cukup wajar, Pak? Masih cukup wajar, Pak. Jadi emang kalau habis rebound biasanya kan ada sedikit profit taking ya dari para scalper. Jadi masih cukup wajar. Kalau misalnya deket-deket 2.600 ke bawah itu bolehlah kita mulai melakukan spekulasi buy, Pak. Oke, 2.800 target sampai kapan, Pak XL? Mungkin itu target untuk 2-3 minggu ke depan, Pak. Itu tidak terlalu jauh resistennya, jadi bisa tercapai dalam waktu cukup singkat. Oke, resisten berapa yang harus ditembus oleh XL sebelum ke 28-an? Resistance yang harus ditembus, palingan ini 2.700, Pak. Ini ada resistance minor, di mana MA50 juga ada di sana. Kalau ini bisa tembus, 28, 850 itu gampang untuk diraih. Baik, dari XL kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari batubara. Ada PTBA, juga direkomendasikan buy, supportnya di 2.300, resisten hingga ke 2.400. Sementara pada penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, PTBA ditutup melemah di 2.310. Analisis untuk PTBA. Ini PTBA ini sekarang berada di area support yang sangat-sangat kuat ya, ini area swing support, yaitu di 2.300-an. Nah, kita bisa melakukan spekulasi buy di area ini dan dengan target terdekat yaitu di resistance 2.400. Cuma untuk para investor yang mungkin tidak masalah untuk hold lebih lama, menurut saya PTBA ini bisa melakukan swing balik ke swing high-nya itu di sekitar mungkin di 3.000-an itu juga bisa nyampe. Cuman ya butuh waktu mungkin beberapa bulan ya. Gitu, Pak. Pola pergerakannya Pak XL tampaknya di 2.300-an kembali ke bulan April lalu ketika trading halt terjadi? Yes, betul. Jadi ini area ini memang sudah tersentuh beberapa kali ya. Yang pertama yang pas trading halt ya di bulan Maret kalau nggak salah. Lalu di Desember 2023 juga sempat kena. Jadi ini emang area swing support yang kuat lah. Dan biasa ini ketahan di sini dan akan rebound ke depannya. Apalagi di atas juga ada gap ya Pak ya. Jadi itu mungkin gap itu bisa ditutup ke depan. Baik, dari sisi pola seperti apa Pak setelah koreksi dari level 3.000-an? Kalau dari pola apa nih Pak maksudnya? Uptrend, downtrend, atau masih dalam fase bullish untuk PTBA? Untuk PTBA saat ini memang kemarin kan downtrend ya. Downtrend cukup kuat, apalagi setelah pembagian dividen. Tapi sekarang kita lihat sudah mulai stabil ya, dia gitu signifikan penurunannya, dan menurut saya ini sudah bottom banget 2.300. Jadi ini area yang cukup oke untuk orang-orang yang mau swing buy. Baik, dari PTBA kita beralih ke sampel yang terakhir dari retail. Ada MAPI 1175 menguat 1,73% di sesi kedua hari ini. Buy di level berapa untuk MAPI? Yes, jadi kalau MAPI ini lumayan simpel ya Pak. Ini dia sideways selama beberapa bulan terakhir dengan support di sekitar 1.100-an Pak. Jadi kalau misalnya harganya nyampe sekitar situ ya 1.130 ke bawah lah, itu udah oke banget untuk dibeli. Dengan target resistance terdekat itu ada di sekitar 12.50 sampai 12.80-an Pak. Itu juga area di mana ada EMA 200. Jadi untuk trader yang suka tektok-tektokan, quick trade lah yang beberapa minggu out, ini MAPI cukup oke. Baik, intraday tadi sempat ke 1.200 Pak. Sementara resisten tadi ke 1.250. Range-nya tidak begitu lebar berarti? Betul Pak, jadi karena dia sideways range-nya nggak gitu lebar. Jadi ini paling untuk scalping cepat lah. Nggak cepat sih, cuman ya beberapa hari gitu loh. Tadi sempat koreksi di 1.200 karena di 1.200 ada resistance minor, ada MA50. Jadi ya terjadi profit taking sedikit tadi Pak. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada TPIA, XL, kemudian PTBA dan juga MAPI.
Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Excel, kita hold kembali terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup menguat di 0,27% di 8.139,894. Indeks harga saham gabungan cenderung berfluktuasi karena secara intraday hari ini menembus di level 8.176 dan merupakan level rekor tertinggi intraday terbarunya untuk IHSG dengan level terendah hari ini di 8.104, dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.155. Ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan LQ45 Mix. MNC 36 melemah di 0,22%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,61%, LQ45 melemah di 0,35%. Rotasi pergerakan sektoral, teknologi hari ini memimpin penguatan pemirsa. Teknologi 2,36%, infrastruktur menguat di 2,01%, industri tertekan di 1,53%, konsumsi primer 1,07%. Saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Back-to-back grafisnya, CDIA ditutup menguat di 2.000 transaksi hingga 2,3 triliun rupiah. Raja juga melesat di 4620, transaksi di 1,2 triliun rupiah. Wi-Fi juga melesat di 3310, 1,2 triliun rupiah, dan cuan di 1.780 mengalami penguatan. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, Bumi ditutup melemah di 150, transaksi 1,1 triliun rupiah. Koin tertekan ke 3520, SMIL melemah ke 560, dan Dewa juga tertekan di 326. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari berikutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Excel. Kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas Pak, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Menanyakan saham HMSP Pak, ada dua penanya. Yang pertama Bapak Jason Yohan dari Jakarta, ambil posisi di 650, masih profit. Hari ini HMSP melemah 7,93% di 755. Kemudian Bapak Victor dari Malang, ingin masuk kepada saham HMSP, apakah saham-saham emiten rokok ini masih bisa ngepull tidak? Apakah efek dari Purbaya masih akan terus berlanjut atau tidak? Silakan untuk HMSP. Oke, jadi untuk efek dari Menteri Keuangan yang terbaru, menurut saya ini akan terus berlanjut karena Menteri Keuangan kita yang baru Pak Purbaya itu cukup pro tembakau, dan kedepannya dia akan men-hold ya cukai untuk tembakau biar nggak naik lagi, terus yang rokok-rokok ilegal juga diberantas. Jadi untuk long term sentimennya masih ada untuk HMSP dan emiten-emiten rokok, tapi mungkin untuk short term akan terjadi profit taking, mungkin kembali ke area 700-an ke bawah ya, itu support terdekatnya 700 sampai 680. Jadi untuk yang baru mau masuk mungkin bisa tunggu dulu sampai ke area tersebut untuk buy Pak. 650 untuk mengamankan profit yang sudah ada. Yes, mungkin untuk yang udah masuk di 650 boleh take profit dulu sekarang, nanti beli lagi di bawah Pak. Baik, Bapak Yohan dari Jakarta, Bapak Victor dari Malang, sama-sama menanyakan HMSP dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, selanjutnya ada Ibu Kristiana dari Lampung menanyakan saham GTSI Pak. Saya akan coba cek nih GTS Internasional Tbk. Apakah ada potensi koreksi trading buy di harga berapa? Hari ini melesat di 14% Pak, di 114. Tapi sebelum kita ulas dari sisi teknikal, dari sisi likuiditas seperti apa Pak untuk GTSI? Untuk dari sisi likuiditas mungkin tidak seliquid saham-saham lain ya. Ini karena CME bisa dibilang cukup small cap. Jadi mungkin untuk para investor yang ingin masuk ke GTSI agak hati-hati juga karena ini sangat-sangat spekulatif dan juga sangat high risk. Tapi kalau kita lihat dari teknikal, dia sudah breakout dari resistance area, jadi potensi untuk rally berkelanjutan itu sangat tinggi. Baik, masih direkomendasikan tidak Pak di tengah penguatan hari ini?
Yes, karena sudah breakout dari resistance, saya rekomendasi very high risk speculative buy. Tapi ya kalau bisa jangan porsi terlalu besar. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Purnomo menanyakan saham WiFi, Pak. Hari ini menguat di 5,41% di 3310, 3460 intraday hari ini. All time high juga tidak, Pak, untuk WiFi? Yes, udah all time high sekarang WiFi, udah breakout dari previous resistance-nya di level 3200. Ini didorong oleh cerita di mana WiFi meluncurkan WiFi 7 ya dengan Bali Internet. Jadi kemungkinan akan lanjut rally, cuman mungkin nggak gitu jauh ya, karena udah cukup price in untuk story ini. Mungkin kita bisa, kalau misalnya udah ada barang bisa kita targetkan mungkin di 35-36 untuk dijual, Pak. Baik. Kita ke Surabaya, Pak XL, ada Ibu Liana. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham emas nyangkut, Pak, di 4.700, penutupan hari ini 4.540. Masih bisa di hold tidak? Support mungkin yang bisa diwaspadai. Ibu Liana dari Surabaya. Oke, jadi untuk emas? Jadi untuk saham emas ini memang susah untuk Iya. Baik, silakan dilanjutkan, Pak. 4.700 nyangkut. Ya, bisa. Iya. Ya, tampaknya sinyalnya terputus-putus, Pak. Kita ulang kembali untuk emas di 4.700, Pak Excel. Ya, Pak Excel. Sudah clear? Ya, silakan dilanjutkan kembali, Pak. Terputus-putus sinyalnya. Halo. Ya, silakan dilanjutkan kembali 4.700 untuk emas. Ya, Pak XL. Emas, Pak, 4.700. Ibu Liana dari Surabaya. Hari ini emas ditutup flat 4.540. Intraday tertinggi hari ini di 4.700, intraday terendah di 4.300. Baik, Pak XL, untuk emas, Pak, dipersilakan lanjutkan kembali, Pak, 4.700. Ambil posisi, nyangkut, support mungkin yang bisa diwaspadai. Halo. Oke. Untuk saham emas saat ini memang sedikit susah ya untuk dianalisa karena baru IPO. Tapi kita lihat secara fundamental memang saham ini sangat-sangat bagus. Jadi kita bisa melakukan spek buy di area sekarang itu nggak apa-apa. Kalau bisa sih di bawah 4.400, Pak. Oke, kita ke Bapak Rifai dari Cangkring Rembang. Menanyakan Indi, Pak. Average di 2360, hari ini 2380. Profit menipis ini. Oke, jadi kalau untuk saham Indi mungkin saat ini udah lumayan overbought ya. Kita lihat dari RSI ada negatif divergence juga. Jadi mungkin kalau memang sudah ada profit mungkin bisa take profit dulu sebagian, lalu nanti beli lagi di bawah karena dengan adanya RSI negative divergence ini indikasi akan terjadi kemungkinan besar reversal ya, menjadi bearish. Baik, kita ke Bandung, ada Ibu Lili. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham cuan. Hari ini juga cuan, Pak, di 11,25%, penguatan di 1780. Ibu Lili sudah profit di 1.700. Resisten selanjutnya, profit taking di level berapa? Oke, jadi cuan ini memang sudah mendekati area all time high ya. Jadi kalau dia bisa nembus all time high-nya di 1.800, ini bisa lanjut mungkin ke resisten berikutnya di area 2000-an, Pak. Tapi karena all time high kita nggak bisa ngomong secara akurat, jadi mungkin bisa dipantau terus dari sisi momentumnya. Apakah nanti sudah mulai profit taking baru kita exit, Pak. Baik, kita beralih ke Pangkal Pinang. Ada Bapak Awin menanyakan saham TINS, Pak. TINS hari ini disuspend oleh Bursa Efek Indonesia ketika dari sisi harga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan kalau tidak salah. Prospeknya seperti apa, Pak, dan potensi ke depannya dari Bapak Awin dari Pangkal Pinang ini? Nunggu suspendnya dibuka atau seperti apa? Oke, jadi untuk TINS ini mungkin sudah sangat fantastis ya, kenaikannya sudah 2 kali lipat. Jadi nanti habis disuspend saya prediksi akan terjadi profit taking ya. Dan juga secara fundamental ini kan kenaikannya didorong oleh pemberian aset-aset yang dari sitaan ya, itu sekitar 7 T tambang ke TINS. Dan kalau kita lihat dari nominal asetnya itu sudah lumayan price in, sekitar 7 T market cap udah naik. Jadi mungkin setelah open nanti suspend, kalau sudah profit mending profit taking dulu, Pak.
Oke, Bapak Awin dari Pangkal Pinang untuk TINS hari ini disuspend di 2260 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu cukup terbatas dan masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Excel, terima kasih sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ada Bapak XL Ebenhaizer, Senior Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Prime Market Hal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.